Jelas deh. This call is now being recorded. Masuk Nari ah. Panji. Inggit. Urhita. Diki. Hadir, Pak. Kameranya buat dulu PC doang toh. Elinda. Fauzia. Luciana. Hadir, Pak. Luciana. Kameranya Retno. Suruh nanti loh. Toko. Toko. Iya, Pak. Toko apa? Bukan, Pak. Toko apa? Toko napa-napa dan Pak dengan dia napa. Oh no. Oh, bisa deh. Apa-apa enak. Ayo yang lain kameranya di DP. Yuk, kameranya di DP. Sing lang udah kamera 200. Sing lang udah kamera 200. Satu ngake mampu terus. Kira gelem udah kamera. Ya lah siro. Halo. Ayo kameranya duduk ini. Luciana. Iki sing ada presentasi sapa? Dua materi ya. Sing kemarin itu belum ya. Sing minggu kemarin itu kan belum jadi tuh. Ya siapa sing? Berarti minggu kemarin yang materi kemarin sama hari ini coba ditunjuk presentasi yuk. Yuk. Belinda. Pak, saya minggu depan gimana, Pak? Ini baru di luar, Pak. Nggak bawa laptop. Ya apa? Minggu depan ya, Pak? Di luar. Iya. Ya. Ya yang lain. Arisa kecelakaan di mana nih? Temanmu katanya jatuh. Saya aja nggak Arisa apa-apa, Idris Pak. Akbar. Siapa? Oh iya, Andang. Yoga. Oke, Pak. Bentar. Kameramu udah noga. Kamera apa, Pak? Ya kameranya on kan. Tidak, slide-nya aja tuh, Pak. Oh ya ora no, pengen beroh anu pamu. Slide-nya aja ya, Pak. Udah. Nang opo kowe? Radus to.
Nanti Ben pas ketok. penutupan aja, Pak. Ini Hah? slide-nya Lu kok beneran. pas penutupan yo ben ngerti wong. Ayo. Gini ya, Pak. Endi? Sudah kelihatan belum, Pak? Gambarmu rung ketok. Hmm. Nek sama kamera gimana tuh, Pak? Ayo coba. Gue nomor nek anu nek. Ana kamera nek. Ya kuwi diuripke kamerane. Sebelah mic kuwi ana nek Iya, kamera bener. to. Sebelah mic kuwi nek kamerane kuwi di on Iya, Pak. sebelah mikrofon lah kuwi lho sebelah mikrofon kuwi lho. Nah, kuwi wis. Wah, rambutmu apik nu. Anu iki. Wih, jasa. Belum mandi, Pak, aku, Pak. Ora apa-apa. Ora apa-apa lah. Nang dulu kamera wis presentasi nang. Dia itu ya dengan sekali. Ayo, juga. Jangan dibuka PPT ini mau. PPT ini di slideshow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Said Wahyu Narendra akan mempresentasikan mengenai komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, jaringan, dan komunikasi, basis data, dan orang. Komponen sistem informasi pribadi, data atau informasi. Yang pertama perangkat keras, basis data. Selanjutnya perangkat, orang, dan prosedur. Komponen sistem informasi grup kerja dapat dilihat seperti gambar berikut. Selanjutnya arsitektur informasi. Berbagai istilah yang sama, arsitektur teknologi informasi. Yang kedua, arsitektur sistem informasi. Yang ketiga, infrastruktur teknologi informasi. Selanjutnya, arsitektur informasi, suatu pemetaan atau rencana kebutuhan-kebutuhan informasi di dalam suatu organisasi. Bentuk khusus yang menggunakan teknologi informasi dalam organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan atau fungsi-fungsi yang telah dipilih. Selanjutnya, dengan sistem komputer secara keseluruhan atau termasuk sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi yang spesifik. Selanjutnya, skema arsitektur informasi dapat dilihat seperti gambar berikut. Komponen sistem informasi yang tengah, sistem pendukung, aplikasi tertentu, dan area fungsional dapat dilihat seperti gambar yang tertera. Selanjutnya, contoh arsitektur informasi. Kantor pusat perusahaan, bercabang basis data perusahaan, LAN, pemasaran dan penjualan, keuangan, produksi, LAN kantor cabang A, dan
lan kantor, lan pabrik. Selanjutnya arsitektur teknologi U dan arsitektur informasi. Yang pertama tersentralisasi atau centralized, yang kedua desentralisasi atau decentralized, dan yang ketiga client atau server. Berikut contoh arsitektur tersentralisasi. Ada mainframe dan bercabang terminal, printer, arsip data, seperti contoh gambar berikut. Selanjutnya arsitektur desentralisasi peer-to-peer. Mainframe, CD-ROM drive, printer, mini komputer. Selanjutnya sistem terdistribusi. Cabang A seperti itu kok, cabang B dan cabang C. Efek pemrosesan tersebar perusahaan X, turun personalia, pemasaran, produksi, akuntansi, unit pemrosesan informasi, unit pemrosesan, dan seterusnya. Arsitektur klien atau server. Klien dan server, printer, basis data, personil. Pemakai akhir atau juga disebut pemakai atau klien adalah orang yang memakai sistem informasi atau informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi. Dalam organisasi, pemakai internal dapat diklarifikasi menjadi yang pertama staff, kedua manajemen tingkat rendah, ketiga manajemen tingkat menengah, keempat manajer tingkat atas, dan yang terakhir pekerja berpengetahuan atau knowledge worker. Yang kedua spesialis TI. Spesialis TI yang pertama operator, kedua analis sistem, ketiga desainer sistem, keempat pemrogram aplikasi, kelima analis pemrograman, keenam pemrograman sistem, dan yang terakhir administrator basis data. Organisasi TI atau SI, manajer, analis sistem, pemrogram, dan operator. Berikut bagan organisasi TI atau SI. Selanjutnya, bagan contoh organisasi TI dapat dilihat seperti berikut. Komputasi pemakai akhir atau YUC. Lingkungan yang memungkinkan pemakai secara langsung dapat menyelesaikan sendiri persoalan-persoalan terhadap kebutuhan informasi. Yang kedua, pemakai informasi seperti manajer, akuntan, dan auditor internal mengembangkan sendiri aplikasi-aplikasi yang mereka butuhkan dengan menggunakan spesialis komputer sebagai penasihat. Yang ketiga, setiap area fungsional dapat memiliki unit komputasi pemakai akhir. Selanjutnya, alasan tumbuhnya YUC. Yang pertama, pelayanan Departemen TI terhadap permintaan pemakai akan kebutuhan informasi kurang responsif. Yang kedua, kecenderungan PC dan perangkat keras pendukung yang semakin mudah dan dapat dihubungkan dengan mudah ke server basis data. Yang ketiga, dukungan perangkat lunak yang kian mudah digunakan oleh pemakai akhir. Selanjutnya, masalah YUC. Yang pertama, kehilangan kendali pusat. Sistem dan program bisa jadi dikembangkan tanpa memperhatikan standar atau tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, kekurangtahuan metode dokumentasi dan pengembangan. Aplikasi yang dibuat pemakai bisa jadi mengandung kesalahan-kesalahan, tidak melalui pengujian yang seharusnya dilakukan atau kurang terdokumentasi sehingga dapat menimbulkan masalah dalam pengembangan di kemudian hari. Yang ketiga, redundansi sumber daya. Para pemakai dapat mengembangkan aplikasi mereka sendiri padahal beberapa aplikasi dapat dipakai bersama-sama oleh sejumlah pemakai atau perangkat keras digandakan di beberapa departemen. Dengan demikian terjadi pulau-pulau otomasi dalam perusahaan. Selanjutnya, ketidakkompatibilitas. Kebanyakan mikrokomputer dirancang untuk beroperasi sebagai peranti yang mandiri. Masalah teknis yang serius dapat muncul manakala mikrokomputer mencoba menggunakan program dari sistem yang berbeda untuk berbagi data dengan sistem lain atau untuk beroperasi dalam sistem komunikasi data. Selanjutnya, ancaman terhadap keamanan. Masalah-masalah pengaksesan data oleh pihak yang tidak berwenang
dan ketidakamanan berkas-berkas data pada mikrokomputer lebih besar daripada sistem mainframe. Selain itu, pemakai mungkin kurang memahami tentang masalah keamanan data. Selanjutnya, permasalahan dalam lingkungan operasi. Pemasangan sistem komputer mungkin tidak memperhatikan aspek-aspek teknis seperti penyedia daya, listrik statik, dan bahkan ventilasi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun, Pak. Ya, satu lagi yo nek. Ini Mas Yoga. Yoga ya. Potongan tiga. Pripun, Pak? Potongnya nang endi? Tukang potong lho, Pak. Oh, tukang potong ya. Mantap Pak potongannya. Nari ah. Teko ora? Itu tadi izin Pak, katanya baru Oh, sakit. izin. Oh, Iya. sakit Tenggorokan nari aja. Oh, Oh, enggak, tenggorokan. ada Luciana, suaranya, enggak keluar Luciana. Saya kan sudah, Luciana. Pak. Oh, Saya besok ya. Iya ya, eling ini Luciana. Cek nang Sumatera Luciana. masih, Pak. Kapan nang Solo meneh? Belum tahu. Ya ngapa? Ora kangen to karo aku. Kangen banget, Pak. Nah, ya. Ndang bali rene. Fauziah nek lagi. pripun Pak? Presentasi dong. Yang materi perencanaan Ya, strategi terserah investasi. yang minggu kemarin ya boleh. Kan ada dua toh, yang kemarin atau yang sekarang. Yang kemarin aja, yang minggu kemarin. Sebentar, Ini Pak. gue juga di stop dulu Yoga. Iki malah lunga iki Yoga. Iya, Pak. Di stop dulu anune presentasi ini lho, stop presenting itu lho. Oh, ya maaf, Pak. Sudah, Pak. Ya Fauzia. Di kameranya jelek aja. Enggak usah Pak. Fauzia. Oh iya penting harus jelek aja. Harus. Ayo. Fauzia. Kameranya jelek aja. Ini Fauzia. Wah, kayak penyiar radio.
yang mulai ya Pak? Nah, kamu sing mulai cewek apa cowok? Maksudnya gimana Pak? Oh ya wes, ya lama mudeng, belum gatuk. Ya wes entar dimulai. Kowe nang jero kamar to, lampune padang ngono kamarmu. Itu sinar matahari Pak. Oh, sinar matahari itu tak kira lampu. Oh, memang kowe rasa nganggo kamera wis cerah. Wajahmu kan sudah cerah, berseri-seri, tidak usah pakai lampu sudah cerah. Ya, Mau mulai kapan Pak? ya kapan ngarepe? Ya saiki anu. Ya, dan Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sana. Saya akan mempresentasikan materi perencanaan strategi MSI, e-commerce atau e-business. Definisi Lederer dan Sethi PSSI. Yang pertama adalah SISP atau Strategic Informasi System Planning, merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi portofolio aplikasi berbasis komputer yang akan membantu organisasi dalam menjalankan perencanaan bisnisnya dan mewujudkan tujuan bisnisnya. Sebaliknya, SISP dapat juga menghasilkan permintaan aplikasi dengan pengaruh yang tinggi dan kemampuan untuk membuat keuntungan atau keunggulan di antara pesaingnya. Detail menyatakan perbedaan dari dua pendekatan di atas dan menyebutkan bahwa pernyataan pertama sebagai usaha untuk align tujuan MIS dengan tujuan organisasi, sementara pernyataan kedua sebagai usaha untuk impact strategi organisasi. Klasifikasi metodologi PSSI, Bohenen, metode aligned. Yang kedua, model impact. Namun baik model alignment maupun model impact tidak dapat menangani lagi SISP dikarenakan lingkungan SISP saat ini menjadi lebih kompleks dari sebelumnya. Berikutnya adalah kondisi manajemen SITI saat ini. Organisasi seharusnya tidak lagi memandang portofolio aplikasi sistem informasi sebagai prioritas output satu-satunya dari proses SISP. Namun permasalahan manusia, organisasi, dan infrastruktur sekarang merupakan komponen kritis. Model ketiga, model FIT yang diusulkan Ruohonen, model ini memberikan perhatian utama pada budaya organisasi, kebutuhan sumber daya manusia, dan kemampuan untuk berubah karena penggunaan teknologi informasi, strategi perusahaan, dan faktor organisasi seharusnya harus fit bersama Ruohonen. Domain PSSI. Yang pertama adalah penyelarasan investasi SI dengan tujuan bisnis. Yang kedua, eksploitasi SI untuk keuntungan kompetitif. Yang ketiga, mengarahkan manajemen sumber daya TI secara efektif dan efisien. Yang keempat, mengembangkan kebijaksanaan dan arsitektur teknologi. Yang dua ini, concern with AI strategi. Yang ketiga, concern dengan IM strategi. Yang terakhir, concern dengan IT strategi. Segitiga sistem informasi Earl. Yang pertama adalah business unit plus perusahaan, orientasi kebutuhan, fokus bisnis with IT. Selanjutnya strategi MI, administration dan organization, roles dan relationship, fokus manajemen, bisnis dan IT. Yang terakhir, strategi TI, scope dan arsitektur, orientasi supply, fokus teknologi, IT with business. Klasifikasi L untuk kondisi yang cukup untuk kesuksesan PSSI MAS quarterly. Seperti pada gambar. To state survey intense outcome and experience of
ISP effort, Account of IS Director or IS Strategic Plan. Untuk mencapai PSSI yang efektif memerlukan investasi, metode, proses, dan implementasi. Pendekatan PSSI or Business-led Method Driven Administrative. Yang pertama, business-led dilakukan oleh spesialis TI yang mendefinisikan perencanaan investasi SITI berdasar strategi bisnis saat ini. Driven penggunaan teknik atau metodologi untuk mengidentifikasikan kebutuhan SI dengan menganalisis proses bisnis. Administratif, tujuan utama untuk menyusun IT capital dan anggaran pengeluaran dan perencanaan sumber daya untuk mendapatkan persetujuan aplikasi SI berdasar prioritas dari pengguna. Yang keempat, technological, perencanaan SITI dipandang sebagai an exercise dalam pemodelan proses dan informasi, misalkan penggunaan case tools untuk membuat perencanaan SI dalam bentuk blueprint. Yang kelima, organisasional, pengembangan investasi SITI berdasar dari konsensus bisnis tentang bagaimana SITI dapat mewujudkan tujuan bisnis yang telah disetujui oleh manajemen senior. Domain strategi SI. Yang pertama, SI untuk keuntungan kompetitif, kemudian menerapkan PSSI untuk organisasi, lalu inovasi dan perubahan dalam organisasi, kemudian e-commerce, globalisasi, outsourcing dan downsizing, evaluasi, pengukuran, dan manajemen risiko. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kucing dong. Ya, Pak Isi. Iya, Pak. Oh, pantas anak kicit ya kucing. Seneng kucing tuh, Pak. Kedengaran tuh, Pak. Oh, dengeran. Oh, nang kucingan. Ciu-ciu. Itu dulu buat kalau ning ngono kucingnya. Enggak. Oh, kan gimana turun ngelone kucing. Kita kucingnya cilik gue ya, anak-anak kucing. Nah, Iya, baru lahir. baru lahir ya. Buat bantu lahirannya. Ya enggak lah, Pak. Oh, enggak. Udah Ya? gede yuk. Oh, udah gede. Ya, lagi yuk Bella. Bella tak orang. Bella. Presentasi. Aku tak mboten sakit presentasi nembe pajak motor. Alah, pajak motor. Motormu yuk pajak gitu. Nggih, Pak. Oh, nang ngendi pajake? Teng Samsat Sukoharjo. Mukarjo. Ya, Dava. Enggak lagi Dava. Kuliah saiki penak ya, kuliah di sambil pajak. Penak tenan ya. Dava ndi? Ora teko Dava. Nggak teko. Inggit. Iya, Pak. Ya, gue endang Git. Jadi yang mana, Pak? Ya terserah. Yang seminggu lalu apa sing saiki? Sing saiki wae lah. Yang komponen nasi itu. Kameramu repno. Kameranya rusak, Pak. Alah, sing rusak wonge apa kamerane? Kameranya, Pak. Coba repno iso. Tak nih, Pak. Ndi kuwi? Udah kamerane. Boten. Hah? Kameranya boten sakit. Oh, ora nang kamerane. Nggih, rusak. Kameranya. Oh. Ya, ndang di set screen. Sudah kelihatan, Pak. Sudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inggi Prasetyo akan menyampaikan materi tentang komponen sistem informasi dan arsitektur. Definisi sistem. Sistem adalah sekumpulan komponen yang saling terkait atau terpadu yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan. Jika dalam sebuah sistem terdapat elemen yang tidak dapat memberikan manfaat dalam mencapai tujuan yang sama, maka elemen tersebut dapat dipastikan bukan bagian dari sistem. Komponen dari sistem. Komponen dari sistem terdiri dari masukan, proses, keluaran, mekanisme pengendalian, tujuan, serta sistem, dan lingkungan. Komponen sistem. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan yang menjadi memotivasi dan mengarahkan sistem. Kemudian masukan atau input adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Kemudian proses, bagian yang melakukan perubahan dari masukan menjadi keluaran. Keluaran atau output adalah hasil dari pemrosesan. Komponen sistem, umpan balik, yaitu mengendalikan masukan maupun proses agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. Batas adalah pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem. Lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Kemudian bagaimana dengan komponen sistem informasi? Komponen sistem informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, jaringan komputer dan komunikasi data, basis data, dan orang. Komponen sistem informasi terdiri dari hardware, perangkat keras, yang mencakup piranti fisik seperti komputer dan printer. Perangkat lunak yaitu sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk memproses data. Yang ketiga, prosedur, sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan membangkitkan keluaran yang dikehendaki. Yang keempat, basis data, sekumpulan tabel, hubungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpanan data. Yang kelima, jaringan komputer dan komunikasi data. Sistem penghubung yang memungkinkan resource sumber dipakai secara bersama-sama atau diakses oleh sejumlah pemakai. Yang keenam, orang, yaitu semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran sistem informasi. Arsitektur informasi. Dalam dunia teknologi informasi, sebuah kata arsitektur tidak berlaku untuk gedung atau bangunan, namun lebih merujuk ke rancangan yang berisi gambaran atau deskripsi mengenai struktur sistem informasi. Arsitektur informasi merupakan suatu rencana terhadap kebutuhan informasi di dalam suatu organisasi, atau dapat dikatakan arsitektur informasi sebagai ini yang menentukan model atau konsep informasi yang digunakan dalam aktivitas yang membutuhkan data dari sistem yang kompleks. Fungsi arsitektur informasi yaitu yang pertama, untuk dapat memudahkan para pencari informasi dalam mendapatkan informasi secara cepat. Yang kedua, untuk dapat membantu memastikan semua tahap pengembangan situs dan program berjalan dengan efisien dan mudah. Yang ketiga, dapat mencegah perubahan sistem visual dan programming yang memakan waktu dan biaya. Yang keempat, dapat membantu identifikasi jumlah, lokasi, permaling, navigasi, dan penempatan konten. Komponen arsitektur informasi terdapat yang pertama ada organisasi informasi, pelabelan informasi, yang ketiga sistem navigasi, yang keempat sistem pencarian. Contoh arsitektur informasi terdapat basis data perusahaan, kantor pusat perusahaan, mainframe IBM 3010, LAN, mini komputer asli 400, pemasaran dan penjualan keuangan logistik. Itu gambar ini. Kemudian bentuk arsitektur informasi. Yang pertama ada arsitektur tersentralisasi. Implementasi dari arsitektur tersentralisasi terpusat adalah pemrosesan data yang terpusat, biasa disebut komputasi terpusat. Semua pemrosesan data dilakukan oleh komputer yang ditempatkan di dalam suatu lokasi yang ditujukan untuk melayani semua pemakai data terorganisasi. Kebanyakan perusahaan yang tidak memiliki cabang menggunakan model seperti ini. Contoh arsitektur tersentralisasi terdapat mainframe, kemudian terminal, link, arsip data. Keuntungan arsitektur tersentralisasi yaitu yang pertama, instalasi lebih aman,
yang kedua kontrol aman, yang ketiga biaya pemeliharaan murah, yang keempat lebih mudah dalam membuat perencanaan strategis, yang kelima lebih mudah melakukan pelatihan, yang keenam hardware dan software terstandarisasi sehingga mudah dalam pemeliharaan. Kekurangan dari arsitektur tersentralisasi yaitu jika ada masalah maka semua akan terkena dampaknya. Kurang fleksibel. Yang kedua, sistem yang dibuat secara global tidak spesifik dengan keperluan masing-masing bagian. Yang ketiga, pemrosesan dimainkan lebih lama untuk trafik besar. Yang keempat, jika ingin merubah subsistem maka akan ditambah seluruh sistem, kurang sinkronisasi. Kedua, arsitektur desentralisasi merupakan konsep dari pemrosesan data yang tersebar atau desentralisasi sebagai sistem yang terdiri atas sejumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi sehingga masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang berubah secara mandiri. Contoh arsitektur desentralisasi seperti gambar berikut. Keuntungan dari arsitektur desentralisasi yaitu penghematan biaya, peningkatan tanggung jawab terhadap pengelolaan dana, peningkatan pemrosesan pemakai, kemudahan perdagangan ketika terjadi musibah. Kekurangan dari arsitektur desentralisasi yaitu menyebabkan kekacauan kontrol sistem terhadap sistem komputer, tidak sesuaian dalam menyediakan perangkat lunak dan perangkat gerak, penyesuaian dalam membuat standarisasi bisa tak dicapai. Kemudian yang ketiga, arsitektur klien atau server. Klien atau server adalah desain sebuah aplikasi terdiri dari klien dan server yang saling berkomunikasi ketika mengakses dalam suatu jaringan. Keuntungan arsitektur klien atau server memberikan keamanan yang lebih baik, lebih mudah pengaturannya bila networknya besar karena administrasinya disentralkan. Yang ketiga, semua data di backup pada satu lokasi sentral. Kekurangannya yaitu membutuhkan software NAS yang mahal, contohnya NT atau Windows 2000, XP, Mobile, Unix. Yang kedua, membutuhkan hardware yang lebih tinggi dan mahal untuk mesin server. Yang ketiga, membutuhkan administrator yang profesional. Yang keempat, mempunyai satu titik lemah jika menggunakan satu server. Jika server mati, data user menjadi tidak ada atau hilang. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Indir. Kayak gitu ya, Kak ya. Tadi sudah disampaikan ya Mas Indir, terus apa lagi? Fauzia sama satu lagi siapa tadi, Mas Yoga ya. Mas Yoga dan Mas Indir menyampaikan mengenai komponen SI dan arsitektur informasi, sedangkan Mas Fauzia tadi menyampaikan rencana strategis MSI ya. Jadi yang tadi yang komponen SI, nanti intinya komponen SI atau komponen informasi dan arsitektur informasi. Kalau komponen tadi sudah disampaikan ya bahwa komponen dari sistem informasi itu ada komponen input, model, output, teknologi, kemudian ada database dan ada kontrol. Nah, sedangkan kalau komponen input ini kan berkaitan dengan cara atau metode cara data itu diinputkan atau data itu dimasukkan ya, ke dalam sistem. Bisa melalui metode pengetikan atau enumerating atau klik atau dengan menggunakan membaca image ya, dengan menggunakan barcode scanner misalkan atau menggunakan kamera dan sebagainya. Kalau metodenya dengan mematikan misalkan berarti media berarti menggunakan keyboard atau mouse atau menggunakan kamera atau barcode scanner dan seterusnya. Ini komponen input. Jadi intinya bagaimana cara menginputkan data itu berarti nanti membutuhkan media yang digunakan untuk menginputkan data tersebut. Data kan tidak hanya data teks, data image, gambar, bisa gambar mati, gambar gerak, suara itu tidak termasuk data. Jadi tergantung juga dari datanya ya. Maka nanti membutuhkan media yang sesuai dengan data yang diinputkan tersebut. Kemudian komponen model ini, kalau model itu kaitan dengan logika
logika atau biasanya berupa model matematika di dalamnya, ada proses di dalamnya, misalnya logika fuzzy atau model matematika yang lain. Kemudian output itu jelas ya, kalau output itu berarti keluaran ya, biasanya berupa dokumen atau berupa informasi yang informasi itu bernilai atau berkualitas. Kemudian komponen teknologi itu ada tadi, ada untuk menerima input, untuk melakukan menjalankan model atau proses, kemudian menyimpan ya, untuk menyimpan dan mengakses data ya, dalam database, kemudian menghasilkan atau mengirimkan output atau keluaran. Kemudian basis data, komponen basis data ini berarti ada komponen database hardware, software, dan data. Jadi itu ada komponen basis data, maka kalau berbicara data basis data itu tidak hanya software tetapi juga ada hardware-nya ya, database hardware, database software, dan ada data yang akan nanti berada di dalam basis data tersebut. Kemudian tadi kontrol ya, komponen kontrol itu ya tujuannya untuk mengontrol semua sistem ya, mengontrol operasional sistem, untuk mencegah atau menangani apabila terjadi kesalahan atau kegagalan dalam suatu sistem. Kemudian nanti tadi sudah juga disampaikan hubungan antara komponen SI ya, bahwa komponen SI hubungannya ada selain yang ada di input, proses, output ya. Intinya sistem informasi itu kan ada input, proses, output. Input itu berkaitan dengan data, input of data resource ya. Jadi menginputkan data yang akan diinputkan, kemudian setelah diinputkan dilakukan proses atau processing data into informasi ya, diproses data itu menjadi nanti sebuah informasi. Nah, pada waktu proses data itu terjadi di control of system performance dan disimpan di storage atau storage of data resource. Baru nanti setelah input proses dan menghasilkan output ini ya berupa informasi. Nah, kemudian penggunanya dari sistem ini ya ada people resource, ini pengguna ya. Pengguna itu kan macam-macam ya, selain end user ada pengguna spesialis sistem informasi, ada programmer, ada database administrator dan seterusnya. Ini adalah pengguna. Kemudian ada software resource ya. Software resource ini berkaitan dengan program dan prosedur. Kemudian ada hardware, ada software, ada hardware resource ya. Ini berkaitan dengan mesin dan media. Kemudian ada network, butuhkan juga network ya, network resource ya, berkaitan dengan communication, media komunikasi dan network support. Kemudian ada data resource, data yang nanti akan diinputkan atau data dan knowledge base ya, ini nanti yang akan yang dibutuhkan pada waktu proses sistem atau sistem informasi. Ini kemudian tadi ada arsitektur informasi, ada beberapa model arsitektur ya. Tapi istilah arsitektur ini ada yang mengistilahkan bahwa ada yang arsitektur teknologi informasi, ada yang mengistilahkan arsitektur sistem informasi, arsitektur teknologi informasi, dan ada juga yang mengistilahkan arsitektur infrastruktur teknologi informasi. Intinya itulah istilah yang sama sebenarnya. Ya tadi sudah dicontohkan oleh Mas siapa yang terakhir Inggit ya, Mas Inggit. Ada contoh arsitektur informasi ya. Di situ ada dicontohkan tadi ada kantor pusat, kemudian kantor pusat itu ada beberapa bagiannya, ada bagian pemasaran, penjualan, ada bagian keuangan, ada bagian produksi. Ya, masing-masing bagian itu bisa akan memiliki data sendiri atau unit pemrosesan informasi sendiri. Kemudian masing-masing bagian itu juga memiliki kantor cabang misalkan. Nah, ini bisa contoh dari arsitektur informasi tadi sudah disampaikan. Kemudian ada bentuknya, ada tersentralisasi, ada desentralisasi, dan ada client server. Itu bisa disampaikan apa kelebihan dan kelemahannya oleh Mas Inggit. Jadi kelebihan dari sentralisasi, kelemahan dari sentralisasi apa, kemudian contohnya juga dari gambar model dari tersentralisasi tadi sudah juga digambarkan. Tersentralisasi berarti di tengah itu ada pusat mainframe, ada komputer mainframe sebagai pusat ya data, sehingga nanti ada data itu yang ada di mainframe itu nanti akan diakses oleh terminal ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangan yang sudah disampaikan juga. Kemudian ada desentralisasi. Tadi juga sudah disampaikan ada model desentralisasi. Tadi misalkan dicontohkan tadi ada perusahaan X, kemudian di bawahnya ada bagian personalia, bagian pemasaran, bagian produksi, bagian akunting. Kemudian masing-masing bagian itu memiliki unit pemrosesan informasi sendiri-sendiri.
Nah, dan bisa saja nanti bagian masing-masing bagian memiliki kantor cabang sendiri-sendiri misalkan. Namun dari semua bagian itu saling terintegrasi, saling bisa bertukar informasi sehingga bisa dibangun dengan menggunakan arsitektur informasi dengan menggunakan model arsitektur desentralisasi. Ya, jadi misalkan ada kantor cabang A, cabang B, cabang C dan seterusnya. Ini masing-masing cabang memiliki unit pemrosesan informasi sendiri-sendiri, memiliki database sendiri-sendiri, tetapi masing-masing cabang bisa saling berinteraksi dan bisa saling bertukar informasi atau bertukar data. Nah, kemudian yang ketiga tadi disampaikan client server. Kalau client server ini jelas ya ada satu komputer yang bertindak sebagai server, yang sebagai server hardware, server database ataupun server kalau di sini informasi berarti dia adalah server database server di sana yang nanti data itu akan diakses oleh beberapa klien yang ada di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Ya, jadi sudah juga dicontohkan gambarnya ya, ada komputer klien ya, komputer klien yang akan melakukan akses atau request informasi ke server, kemudian server akan melakukan query ke database, kemudian server melakukan query ke database, kemudian dari database akan memberikan feedback ya, akan memberikan berupa hasil query tersebut ke server, kemudian server akan mengirimkan balik kepada klien sehingga klien akan mendapatkan informasi sesuai dengan apa yang diberikan, apa yang dipinta oleh komputer klien tersebut. Ya tadi ya sudah disampaikan oleh Mas Inggit, tadi sudah ada contoh gambarnya dari klien server dan desentralisasi maupun tersentralisasi. Itu kira-kira tambahan saya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Mas, Mbak? Ada enggak? Vanessa? Mbak. Vanessa? Ada pertanyaan enggak, Sah? Tidak ada. Kalau tidak ada, absennya di landing ya. Sudah absen ya? Sudah absen semua? Sudah, Pak. Sudah. Ya, oke. Kalau sudah, berarti nanti silakan materi bisa diupload, tugasnya bisa dikirim ke e-learning. Kemudian nanti untuk materi hari ini sudah bisa di-download juga di e-learning. Gitu ya. Gitu saya rasa mungkin cukup untuk hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita lanjutkan minggu depan. Baik, saya akhiri ya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.